Film ini mengisahkan tentang seorang tukang antar pizza yang tiba-tiba menjadi seorang miliarder. Ia bernama Ditz. Ia mendapatkan warisan yang tidak terduga dari pamannya yang merupakan seorang pemilik perusahaan media. Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan menampilkan suasana di puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Saat itu terlihat seorang pria tua yang merupakan pemilik perusahaan media ternama yang bernama Preston Blake. Ia memaksa untuk melanjutkan perjalanan ke puncak gunung, sementara beberapa karyawannya menolak melanjutkan perjalanan itu karena akan terjadi badai salju. Karena Preston yang keras kepala dan tidak mau mendengarkan mereka, akhirnya ia pun melanjutkan perjalanannya menuju puncak gunung sendirian. Ia memang berhasil meraih puncak gunung itu, tapi sayangnya ia mati membeku di puncak gunung tersebut. Preston Blake meninggal dengan meninggalkan warisan sebesar 40 miliar US dollar, namun sayangnya ia tidak mempunyai pewaris. Dan media pun dibuat heboh dengan siapa yang akan mewarisi kekayaannya. Awalnya orang kepercayaannya Blake yang bernama Chuck meminta agar semua saham yang dimiliki Blake dijual saja. Tapi hal ini tentu saja tidak mudah. Setelah menelusuri jejak keluarga Preston Blake, akhirnya mereka pun mengetahui pewaris harta tersebut adalah seorang pria yang bernama Longfellow Ditz. Ia merupakan keponakan Preston Blake. Diketahui Longfellow Ditz ini tinggal di sebuah desa. Chuck dan temannya yang bernama Cecil akhirnya segera datang ke desa itu dengan menggunakan helikopter perusahaan. Sesampainya di sana, mereka menemui seorang pria yang bernama Mac dan bertanya di mana Longfellow Ditz tinggal. Namun pria itu mengatakan kalau ia tidak mengenal Longfellow dan hanya mengenal nama Ditz saja. Gak lama setelah itu, Mac pun akhirnya mengantarkan kedua orang tersebut ke sebuah toko pizza karena biasanya disitulah Ditz berada. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan Ditz karena Ditz ini sedang pergi mengantarkan pesanan pizza para pelanggan. Tapi gak lama kemudian, Ditz pun akhirnya kembali ke toko tersebut. Saat itu mereka saling berkenalan dan mengatakan maksud tujuannya pada saat itu. Dan pada saat yang sama, Ditz pun mengatakan kalau ia sangat suka membaca kartu ucapan para pelanggan dan para pelanggan yang ada di sana juga tidak sabar menunggu Ditz untuk membacakan kartu tersebut. Setelah itu, Ditz pun kembali bekerja untuk mengantar pizza. Namun kali ini ia diikuti oleh Cecil dan Chuck. Di sepanjang perjalanan, keduanya pun mengatakan kalau Ditz ini menerima warisan sebesar 40 miliar US dollar. Namun terlihat Ditz ini biasa saja dan malah heran kenapa ia yang menerima warisan itu. Di sepanjang perjalanan, Ditz pun menunjukkan sifat yang baik hati yang ia miliki. Ia sedang menolong orang lain dan membagikan pizza kepada orang di desa, sehingga hal ini membuat orang di desa tersebut sangat menyukainya. Pada saat yang sama, Chuck juga berkata untuk mendapatkan warisan itu, Ditz harus ikut ke New York untuk menandatangani sejumlah berkas. Akhirnya setelah berkemas selama 1 jam, Ditz pun mengikuti kemanapun mereka pergi. Kepergian Ditz ini dilepas oleh seluruh warga desa. Mereka selalu mendoakan dan mengharapkan segala hal yang terbaik saat Ditz kembali ke kota itu. Okay, so don't forget to clean the high chairs, alright? Don't worry about a thing, Daisy. I'll take care of everything. Have a good time. I miss you. Bye, Jen. Smell you later, Mer. Pada saat di perjalanan, Ditz pun merasa bosan dan mengajak pilot untuk berbicara dan bercanda dengannya. Ternyata selain mempunyai hati yang baik, Ditz juga terlihat sangat polos dan mudah bergaul dengan orang lain. Melihat hal ini, Chuck pun merencanakan sesuatu, yaitu ia memanfaatkan kepolosannya Ditz untuk memiliki semua saham yang ditinggalkan oleh Black di perusahaan. Sementara itu di tempat yang berbeda, semua orang dibuat penasaran siapakah sosok yang akan mendapatkan warisan yang berjumlah besar itu. Hal ini membuat salah satu presenter memarahi semua anggotanya karena mereka tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Namun gak lama kemudian, Marty mengatakan ia mengetahui kalau helikopter perusahaan akan lepas landas di sebuah tempat. Dan inilah kesempatan mereka untuk mengetahui siapakah sosok yang bernama Ditz ini.
Sesampainya di New York, tim telah bersiap untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Marty berpura-pura menjadi petugas, sementara seorang rekannya secara brutal memotret Deeds dan kabur begitu saja. Gak lama setelah itu mereka pun mengantar Deeds ke rumah peninggalan Black. Di sana ia disambut Emilio yang akan menjadi pelayannya. Namun saat itu Deeds mengatakan kalau ia tidak butuh pelayan, tapi dia hanya butuh teman. Sejak saat itu akhirnya Deeds pun menjadikan Emilio sebagai temannya. Melihat ukuran rumah yang sangat mewah dan bergema, Deeds dan yang lainnya secara bergantian membuat suara aneh di dalam rumah tersebut. Oh, serious. You guys want to join us? Make a weird noise. That was a great time. Keesokan harinya Deeds terbangun dari tidurnya dan gak lama kemudian Emilio datang untuk mengganti kaos kaki Deeds. Saat ia membuka kaos kaki tersebut, terlihat kakinya yang menghitam akibat serangan radar dingin sehingga kakinya tidak bisa merasakan apa-apa. Bahkan Deeds sempat memintanya untuk memukul kakinya tersebut. Namun sekeras apapun Emilio memukul kakinya, ia tetap tidak akan bisa merasakannya. Pada saat yang sama, Chuck kembali melakukan rapat rahasia dengan para pemilik saham di perusahaan Tuan Black. Di sana ia berencana untuk membeli semua saham tersebut sehingga ia menjadi pemilik saham terbanyak. Namun saat mereka sedang asik rapat, Deeds pun tiba-tiba datang dan membuat mereka kaget. Gak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan pria yang bernama Kevin. Saat itu Kevin terlihat memarahi wanita tua yang mencoba menghalanginya masuk. Tujuan Kevin ke sana adalah protes dan ingin gajinya segera dinaikkan. Kevin merupakan seorang atlet kebanggaan Black Media karena hampir selalu memenangkan pertandingan. Namun karena sikapnya yang kasar pada orang tua, membuat Deeds tidak menyukainya dan melakukan kekerasan padanya. Mereka tidak menyangka kalau Deeds ini melakukan hal itu. Beralih ke adegan selanjutnya, karena pada saat ini mereka masih kekurangan informasi mengenai Deeds, akhirnya presenter itu menugaskan dua reporter yang bernama Babe yang menyamar sebagai Pam dan Marty. Saat itu Marty berpura-pura merampoknya dan Deeds pun segera menolongnya. Deeds yang tidak tahu mereka sedang bekerja sama berkali-kali menghajar Marty hingga membuatnya babak belur. Setelah itu Deeds pun kembali menemui Babe dan di sana Babe dan Deeds terlihat mulai akrab. Babe mengatakan kalau ia tinggal di sebuah desa kecil di Loa. Di New York itu ia bekerja sebagai seorang perawat. Dan melihat kecantikannya Babe, Deeds yang polos pun akhirnya mengajaknya untuk makan malam bersama. Dan tentu saja Babe ini tidak akan melewatkan kesempatan itu. Di restoran, Deeds melihat sepasang kekasih yang merayakan anniversary mereka. Deeds pun memberikan $20,000 kepada sepasang kekasih tersebut. Pada saat yang sama, sejumlah orang yang sudah mengetahui identitas Deeds ingin bergabung dengan mereka. Setelah itu mereka memperkenalkan diri mereka masing-masing dan apa yang mereka lakukan. Saat mendengar Deeds yang suka menulis puisi, akhirnya mereka pun menertawakannya. Namun Deeds yang merasa dipermalukan tidak senang dengan hal tersebut. Hingga akhirnya ia menghajar orang itu satu persatu. And if it wasn't for Miss Dawson being here, I'd probably... Sebelum mereka pergi meninggalkan restoran tersebut, Babe pergi ke toilet untuk membenahi kameranya yang ia sembunyikan di dalam bajunya. Setelah itu ia pun keluar dari sana dan tidak lama kemudian, seorang pria asing yang juga mengenai Deeds mengajaknya untuk minum bersama. Keesokan harinya Deeds terbangun dan setelah itu tidak menyadari yang ia lakukan tadi malam. Saat itu Chuck pun mendatangi dan menyalahkan TV-nya. Ia melihat berita Deeds yang melakukan kebodohan saat ia mabuk tadi malam. Namun Deeds merasa heran dan tidak tahu siapa yang merekam aksinya tersebut. Apa yang dilakukan Deeds ini pastinya akan membuat nama perusahaan tersebut menjadi sangat malu. Keesokan harinya Babe pun kembali menelpon Deeds. Ia mengaku sedang bekerja merawat seorang anak dan anak yang ia rawat tersebut adalah Marty yang dihajar Deeds tadi malam. Tujuannya Deeds menelponnya adalah untuk meminta maaf dan
ia mengajaknya kembali bertemu. Ditz yang mulai menyukai Babe pun tentu saja tidak akan menolak tawaran tersebut. Saking senangnya dengan bertemu Babe kembali, Ditz berselanjur di tangga dan mengajaknya menghancurkan salah satu meja peninggalan pamannya. Namun pada saat yang sama, ia juga menemukan buku harian pawannya itu. Pada malam harinya, Ditz pun kembali menemui Babe di tengah kota. Saat sedang asyik berbicara, ia tiba-tiba melihat seorang mobil pemadam kebakaran dan gak sengaja mengejar kemana mobil itu akan pergi. Tadinya di malam itu terjadi sebuah kebakaran di apartemen. Tapi para pemadam kebakaran meminta pemilik apartemen tersebut untuk melompat, namun ia mengatakan ia tidak akan pergi sebelum menyelamatkan ke-7 kucingnya. Pada saat yang sama, Ditz pun naik ke apartemen tersebut dan menyelamatkan semua kucing itu. Setelah itu, ia dan wanita tersebut loncat secara bersama-sama. Do this again. Oh, yeah. They do it all the time. Here we go. I'm okay. Namun kejadian ini membuat seolah-olah Ditz menindih wanita tersebut. Keesokan harinya, sebuah berita baru lain muncul lagi di televisi. Dalam berita tersebut terlihat Ditz yang seolah-olah membunuh kucing dan melakukan pelecehan pada wanita itu. Babe yang merasa semua itu sudah melampaui batas, ia segera memarahi atasannya itu. Namun atasannya itu mengatakan kalau ia menyukai semua rekaman yang Babe kirimkan dan memintanya untuk mencari rekaman yang lebih bagus lagi. Waktu terus berlalu. Suatu hari tanpa diduga, Ditz mengajak Babe ke tempat kelahiran yang Babe ceritakan kepadanya. Ia juga membawa Babe ke rumahnya masa kecil. Dan pada saat mereka di sana, satu pun tidak ada yang mengenal Babe. Hal ini tentu saja wajar karena apa yang dikatakan Babe mengenai kota kelahirannya tersebut adalah kebohongan. Pada malam harinya, Ditz pun mengajaknya kembali ke apartemen. Babe yang merasa semuanya telah di luar batas akhirnya meminta Ditz untuk kembali ke kampung halamannya dan menikmati menjadi orang kaya serta tidak membiarkan orang lain menyakiti dirinya sendiri. Sebelum berpisah dengan Ditz, ia juga memberikan kartu ucapan pada Babe. Ditz juga memberikan kartu ucapan pada Babe yang ia buat sendiri. Setelah membaca kartu tersebut, membuat Babe merasa bersalah dan menangis setelah Ditz meninggalkan tempat tersebut. Bahkan Babe juga sempat meminta atasannya untuk menghentikan berita kebohongan yang selama ini mereka lakukan. Namun sayangnya pria tersebut menolak permintaan tersebut. Keesokan harinya Ditz pun mengajak Babe berkencan sekaligus berencana melamarnya. Sebelum Babe datang, Ditz dan seluruh timnya bersiap agar acara tersebut berjalan sempurna. Namun tidak lagi setelah itu, sebuah berita kembali muncul di layar yang memperlihatkan reporter mereka yang bernama Babe yang selama ini mengaku sebagai Pam. Ia telah mencari tahu semua hal tentang Ditz yang jatuh cinta pada pria yang mereka anggap bodoh. Gak lama kemudian Babe pun datang dan ingin mengakui kesalahannya. Namun sayangnya semuanya sudah terlambat. Ditz yang sudah sangat kecewa segera meninggalkan tempat tersebut. Ia bahkan tidak ingin menerima warisan 40 miliarnya dan meminta mereka untuk mendonasikannya ke badan amal. Di malam itu, Ditz kembali ke kampung halamannya dan tanpa uang 1 sen pun. Ia harus menumpang kendaraan lain agar bisa sampai desanya. Mengetahui Ditz yang kembali ke desa, Babe pun mengejarnya dan menanyakan di mana Ditz berada kepada Jean. Namun Jean ini yang sudah tahu semua hal yang terjadi pada Ditz adalah ulah Babe. Ia pun menolak dan mengatakan sesuatu yang kasar. Hingga gak lama kemudian terjadilah pertengkaran di antara kedua wanita tersebut. Shorty. You mean like this? What were you kicking? I ain't got no... Di desa, Ditz kembali menjalankan aktivitasnya sebagai seorang pengantar pizza. Saat itu, Babe yang masih merasa bersalah atas apa yang terjadi terus mencarinya. Namun tanpa diduga, ia melewati kubangan air yang di permukaannya telah membeku. Gak lama kemudian, Babe pun jatuh ke dalam air tersebut.
ia langsung berteriak meminta tolong. Mendengar seorang yang sedang meminta tolong, Deeds segera mencari sumber suara tersebut hingga akhirnya ia menemukan Babe. Melihat Babe yang ada di sana, ia masih trauma dan belum percaya. Ia juga bertanya kali ini di mana Babe menyembunyikan kameranya. Bahkan ia hampir meninggalkan Babe di dalam kubangan air tersebut. Babe yang mencoba meyakinkan Deeds sehingga akhirnya si es yang berada di sekitarnya itu retak dan dia tenggelam. Akhirnya Deeds pun percaya kalau kali ini Babe sedang tidak berbohong. Ia pun segera memasukkan kaki hitamnya ke dalam es dan Babe pun akhirnya bisa diselamatkan. Setelah kejadian ini, Babe kembali ke New York dan saat itu juga ia mendengar berita kalau perusahaan Black Media akan dijual sedikit demi sedikit dan akan memecat lebih dari 50.000 karyawan. Dalam waktu singkat, Chuck pun mengajaknya bertemu dengan para pemilik saham. Tujuannya adalah untuk meyakinkan mereka bahwa ialah pemilik saham tertinggi di perusahaan itu. Gak lama kemudian, Deeds tanpa diduga muncul untuk menyelamatkan perusahaannya itu. Namun sejak saat Deeds menjual 300 juta saham tersebut pada Chuck, ia tidak bisa punya lagi pilihan di sana. Namun ternyata di pagi itu Deeds membeli saham perusahaan Black sebanyak 1%. Hingga ia pun diberi kesempatan untuk berbicara. Sayangnya usaha itu tidak membuahkan hasil karena pada saat itu Chucklah pemegang saham tertinggi. Gak lama kemudian Babe muncul dengan membawa sebuah fakta baru. Dalam buku diary Preston Black, dulu ia sempat menjalin hubungan gelap dengan seorang pelayan dan pelayannya tersebut memiliki seorang anak. Anak itu ternyata adalah Emilio Lopez, pria yang menjadi pelayan Preston Black selama ini. Dan secara sah, yang ditinggalkan uang sejumlah 40 miliar US dollar itu jatuh ke tangan Emilio dan perusahaan Black pun akhirnya bisa diselamatkan. Mendengar hal tersebut, Emilio pun merasa kegirangan karena tidak menyangka ia akan mendapatkan warisan tersebut. Dan di saat yang sama, Emilio pun akhirnya memecat Chuck dari perusahaan. Gak lama kemudian, Babe segera meminta kepada Deeds dengan apa yang ia lakukan selama ini. Ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dan akan hidup bersama Deeds selamanya. Sebagai ucapan terima kasih karena Deeds telah baik dan menganggapnya sebagai sahabat, Emilio pun memberikan 1 miliar US dollar kepada Deeds. Uang ini nantinya akan Deeds bagikan kepada seluruh warga desanya. Ia memberikan mereka mobil atau barang yang mereka inginkan. Selama itu, Babe dan Deeds pun menghabiskan waktu bersama dengan bekerja di toko pizza. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.